Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, baik rekan-rekan SMA maupun mahasiswa, pada kesempatan kali ini kami ingin melanjutkan pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam reading text. Perlu disadari kawan-kawan semuanya bahwa model-model pertanyaan reading text itu ada banyak. Sangat mungkin ini nanti Anda temui di dalam tes. Di antaranya apa saja? Di antaranya adalah seperti ini. Anda akan ditanyain kelompok pertanyaan, topik, main ide, dan sebagainya. Begitu juga kelompok yang ini Anda nanti akan ditanyain reference, purpose, dan sebagainya. Juga demikian pertanyaan yang menyangkut word atau kosakata dan sebagainya. Nah, pada video yang ketiga ini kami masih membahas tentang topik. Nah, seperti di video yang pertama kemarin, topik ditulis persis dengan yang ada di dalam teks. Jawaban di topik soal sama dengan jawaban di topik bacaan. Yang kedua, di video yang kemarin, yaitu topik ditulis menggunakan sinonimnya. Nah, pada video yang ketiga ini saya akan mengetengahkan, yaitu yang namanya topik kalau nanti muncul dalam pertanyaan-pertanyaan tes itu adalah menghubungkan antar topik tiap paragraf. Jadi, topik ini nanti bisa Anda ambil dari topik tiap paragraf sehingga nanti Anda hubungkan akan muncul satu topik. Ya. Jadi menghubungkan topik berikutnya nanti akan membentuk atau bernuansa sama dengan topik yang ada di paragraf pertama. Saya tegaskan, topik sebuah bacaan itu nanti terletak di paragraf pertama. Paragraf kedua, paragraf ketiga, topik-topiknya nanti adalah bersifat sebagai pendukung. Oke, kita ikuti untuk yang berikutnya. Nah, kawan-kawan, Anda akan dihadapkan pada soal model seperti ini. Sangat mungkin Anda akan menemui soal seperti ini. Tetapi, sebelum saya mengajak Anda membahas tentang soal ini, saya ingin membagikan terlebih dahulu strategi agar nanti bisa Anda gunakan dan tidak membuat Anda bingung. Strateginya gimana? Strategi untuk menyikapi maksud dari tiap option yang ada di sini. Dari ABCD ini Anda nanti harus paham dulu. Yang dibahas apa sih di jawaban A ini? B ini tentang apa? C tentang apa? D tentang apa? E tentang apa? Ya, biar nanti Anda nggak terlalu berpikir sulit menerjemahkan semuanya ini. Nah, caranya begini kawan-kawan. Saya hilangkan dulu karena saya memerlukan space. Nah, saya akan menghadirkan satu kalimat sederhana dulu. Ya, satu kalimat sederhana dulu yaitu yang merah. Susie is beautiful. Saya tanya, yang menjadi inti. Nah, ini sekarang kita membahas tentang inti subjek. Di dalam kalimat yang merah, intinya kan Susie. Inti subjek. Mudah sekali karena ini kalimat sederhana. Tetapi kalau nanti Anda ditanyain inti subjeknya di kalimat yang kedua ini apa? Nah, caranya kawan-kawan, Anda cukup berhenti di sini. Ini namanya adalah preposisi. Jadi yang dibahas di dalam kalimat ini adalah sebelum preposisi, berarti bercerita tentang buku. Ya. Inti, kita cari inti. Demikian juga di option ABCD yang ada di sini, inti yang dibahas apa? Berarti kalau demikian yang A, inti yang dibahas adalah cukup Anda berhenti di of. Of ini adalah preposisi.
sisi, berarti yang dibahas adalah masalah bahaya. Nah, jadi nanti Anda akan menyimpulkan, oh, A ini membahas tentang bahaya. Begitu saja. Yang di kalimat berikutnya, yang di kata-kata berikutnya, sementara abaikan. Yang B, Anda berhenti di sini karena ini preposisi. Oh, yang B ini tentang cara. Gitu ya. Kalau yang C berhenti di sini, berarti C ini adalah bahaya-bahaya yang berpotensi. Ya, yang C adalah bahaya-bahaya yang berpotensi. Begitu juga kawan-kawan yang D, Anda berhenti di sini. Di sini berbicara tentang kecelakaan. Kalau demikian juga yang E berhenti di preposisi to, berarti tentang keberatan. Penduduk, kita singkat keberatan gitu saja karena yang menjadi inti permasalahan adalah keberatan. Nah, kalau sudah demikian, nanti Anda baru bisa mengukur dengan bacaan. Bacaan ini membahas tentang apa ya? Tentang bahayakah, tentang carakah, tentang bahaya yang berpotensi, tentang kecelakaan, atau tentang keberatan. Jadi kesimpulannya, Anda tidak usah membaca semua. Maksud saya, tidak usah menerjemahkan semuanya karena yang namanya inti, ya, inti itu dibatasi oleh preposisi. Nah, semoga ini membantu kawan-kawan ketika nanti Anda menemui option yang seperti ini. Sudah cukup berhenti di preposisi. Mari kita simak untuk bacaan yang tadi. Soal ini saya munculkan lagi kawan-kawan. Nah, mari kita simak untuk soal yang paragraf yang pertama. Ya, tentu harus dibaca. Ya, yang namanya bacaan itu nggak mungkin ada cara cepat blablab selesai, tidak. Ya, oke. Kawan-kawan, mumpung UTBK masih ada waktu lumayan banyak, mari kita pelajari cara-cara yang pelan-pelan dulu. Oke, terdapat, saya terjemahkan, terdapat 3 sumber hazard itu bahaya yang terpisah. Nah, di sini ada penegas 3 sumber bahaya. Nah, berarti paragraf 1 kawan-kawan patut Anda curigai, yaitu tentang sumber bahaya yang berjumlah 3. Oke, sumber bahaya yang berjumlah 3. Nah, Anda kemudian lirik paragraf 2. Paragraf 2 di sini ternyata adalah masalah limbah. Masalah limbah. Untuk paragraf yang ketiga adalah berbicara tentang masalah ledakan atau kebocoran. Ledakan. Oke, nah kawan-kawan, Anda harus memahami bahwa yang namanya paragraf 2 itu adalah sebagai penjelas paragraf 1. Ini disebut sebagai elaborator. Paragraf 3 adalah penjelas paragraf 1. Sekarang permasalahannya, apakah nuansa, yaitu masalah limbah, masalah ledakan, ini sama dengan nuansa yang ada di paragraf 1, yaitu sumber bahaya? Jelas, ini nuansanya sama. Berarti paragraf 2 dan paragraf 3 adalah betul sebagai elaborator. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa paragraf 2 ini
adalah membicarakan masalah limbah, mari kita cermati kalimat-kalimat yang ada di sini. Didukung enggak bahwa paragraf 2 ini membicarakan masalah limbah? Ada pendukungnya enggak? Oke, kita lihat. Semua pembangkit tenaga nuklir menghasilkan limbah. Nah, kan gitu, yang masih tetap radioaktif, bersifat radioaktif selama ribuan tahun. Tidak mungkin membuat sampah-sampah ini, limbah ini menjadi non-radioaktif. Dan mereka harus disimpan di cara-cara yang tidak biasa sebagaimana yang saintis ilmuwan temukan. Contoh, mereka harus dikubur di bawah tanah atau disimpan di penambangan yang sudah tidak digunakan, terbengkalai, atau ditenggelamkan ke laut. Namun demikian, metode ini tidak memecahkan masalah. Nah, berarti ya, karena apa? Karena gempa bumi masih memungkinkan membuat containers atau wadahnya itu nanti terbuka, tetap akan menjadi masalah. Berarti jelas paragraf kedua ini adalah membahas tentang limbah. Demikian juga paragraf 3 membahas tentang ledakan. Sudah jelas di sini ada kata masalah ledakan karena kebocoran. Nah, kawan-kawan, kita lihat, Pak, di sini katanya ada 3 masalahnya. Kan baru 2, yaitu masalah masalah limbah dan masalah bocor atau ledakan. Di paragraf 1, kawan-kawan, sudah disebutkan di sini. Material radioaktif harus dipindahkan dari tempat pembuatannya di pembangkit tenaga nuklir tadi. Meskipun pembangkitnya dibuat secara tangguh, containers atau wadahnya yang digunakan untuk memindahkannya tidak. Mereka biasanya menggunakan 2 cara, yaitu melalui jalan raya atau melalui kereta api. Sayangnya, nah sudah kalau ada kata sayangnya, ini sudah menunjukkan masalah. Sayangnya apa? Keduanya sangat dekat dengan pemukiman warga. Berarti sumber masalahnya yaitu tentang cara pemindahan, karena letaknya dekat dengan pemukiman. Maka kawan-kawan, tadi sudah kita temukan arti dari masing-masing ABCD-nya ini. Yang A adalah bahaya. Nah, kawan-kawan, di soal ini menggunakan kata danger. Sementara di dalam bacaan menggunakan hazard. Nah, berarti ini ditulis sinonim sama si pembuat soal. Oke, yang B. Yang B adalah cara membuang sampah. Ini hanya salah satu masalah, berarti salah. Seperti yang ada di video-video sebelumnya, bahwa kalau yang dibahas ada 3 atau ada 2, ya harus 3-3-nya atau 2-2-nya ditulis. Tetapi di jawaban B ini kan hanya cara. Berarti kalau cara ini berarti hanya menceritakan tentang paragraf 1. Paham ya? Bahwa jawaban B salah. Jawaban yang A, masalah pemindahan. Nah, lagi-lagi bahaya pemindahan, berarti yang A ini juga salah, karena ini hanya membahas paragraf 1. Ya, ini hanya ada di paragraf 1. Padahal yang ditanyakan semua, the whole. Nah, ini ada tulisan the whole text. Oke, jawaban A salah, alasannya demikian. Yang C, bahaya-bahaya yang berpotensi dalam pengadaan menyiapkan energi tenaga nuklir. Mungkin benar, karena kita belum membahas yang D. Yang D, kecelakaan. Yo, salah, kecelakaan itu kan hanya ada di paragraf
tiga ini ya. Yang E, komplain atau keberatan masyarakat, ini tersirat di paragraf 1. Berarti jawaban D salah, jawaban E salah. Maka yang benar adalah jawaban yang A. Sekali lagi kawan-kawan, nanti Anda munculkan yang namanya ciri topik. Nah, sudah saya tuliskan. Nah, maaf ini tenggelam di sini ya. Ciri topik sudah saya pernah bilang kepada Anda, pahami, yaitu silebet. Silebet sampean inget-inget, yaitu sifat. Sifatnya topik itu masih umum. Nah, ini kan masih umum kawan-kawan. Sumber, 3 sumber bahaya masih umum. Apa saja? Belum jelas karena belum diurai di paragraf berikutnya. Yang berikutnya adalah letak. Letaknya adalah di awal paragraf. Nah, sudah jelas sekali. 3 spread sources of hazard. Itu adalah letaknya. Yang berikutnya, nah, B di sini apa, Pak? Ini sifat letak, ya kan? Berupa. Berupanya berupa kata benda. Nah, ini kan kata benda. Tadi saya ulangi lagi, kalau nanti mencari benda itu berhentilah di preposisi. Nah, berarti kalau di preposisi Anda berhenti, bendanya ada di sebelah sini. Nah, di sini kawan-kawan, ini terkait dengan teori grammar ini ya. Yang berikutnya adalah D, yaitu didukung. Didukung oleh paragraf-paragraf berikutnya. Maka saya menitipkan pesan, kalau mencari topik, jangan sampai Anda lupa silebet, sifat, letak, berupa, dan didukung. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Semoga ini ada manfaatnya. Untuk video berikutnya saya akan membahas tentang ini dan tentang ini. Terima kasih ya kepada adik-adik semuanya yang sudah memberikan atensi video kami. Harapannya ada yang namanya manfaat. Harapannya ini memberikan pencerahan kepada adik-adik sehingga adik-adik nanti mendapatkan yang namanya kemudahan. Itu jelas harapan kami, juga harapan orang tua Anda. Sekali lagi, buatlah orang tua Anda meneteskan air mata, tetapi air mata itu adalah karena kebahagiaan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.